Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد المكرمون والمحترمون حضرة المحترمين جماعة مسلمين مسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, sila tiang ngiring kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita masih diperkenankan untuk bisa berkumpul pada malam hari ini yang tentunya dengan adanya nikmat kesempatan atau nikmat usia. Kita bisa hadir melangkahkan kaki kita ke tempat ini tentunya dengan nikmat sehat yang Allah titipkan kepada kita. Maka semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang Allah titipkan dan berikan kepada kita tidak akan luput pada hari kiamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh harapan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tentunya semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini sebagai suri teladan kita, sebagai guru kita yang mengajarkan kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita beradab di dalam kehidupan sehingga kita tergolong ke dalam manusia-manusia mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Maka tentunya sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita melantunkan salawat dalam setiap hari kita. Maka semoga dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai manusia yang setia dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kelak berhak untuk mendapatkan syafaat beliau. Dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang mendapatkan kemuliaan nanti pada hari kiamat, yaitu diperjumpakan kita, dikumpulkan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita coba lanjutkan kajian kita masih terkait dengan syarat sah salat ya. Syarat-syarat salat yang harus terpenuhi sebelum kita masuk di dalam perkara ibadah salat itu sendiri. 3 di antaranya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama adalah sucinya anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Selanjutnya hendaklah bagi kita untuk
menutup aurat dengan pakaian yang suci. Selanjutnya yang ketiga ialah berdirinya kita pada tempat yang suci. Nah, yang keempat, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kalau mungkin kita coba lanjutan kajian materi tentang syarat sah salat yang keempat, yaitu qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal ilmu bidukhulil waqti, ya, halaman 10. Wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui akan masuknya waktu. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, salat seseorang tidak sah apabila dikerjakan di luar waktu salat itu sendiri, ya. Maka salat itu akan dinilai benar dan sah oleh Allah Subhanahu wa taala lamun tegawe ya le waktuna tetu-tetu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perintah salat ini lengkap beserta waktunya. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, kitaban mauquta, telah ditentukan waktu-waktunya. Sehingga dia sembarang tegawe ya. Salat zuhur harus dikerjakan pada waktu zuhur, ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina. Terus salat asar harus dikerjakan pada salat asar. Begitu juga maghrib, isya dan seterusnya. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, syarat sah salat yang keempat ini yaitu mengetahui masuknya waktu salat, yaitu yang dimaksudkan di sana mengetahui dengan pasti, dengan keyakinan ataupun dengan persangkaan, ya. Harus mengetahui salat. Maka tidak boleh kita salat dengan duga-dugaan. Tidak boleh kita melaksanakan salat dengan keraguan-raguan, ya. Sok wah salat ke datema ke mantap waktu salat, sok wah salat nekanggo ngono ungkuna, ya. Maka ketika kita mengerjakan salat zuhur umpamanya, ya, ketika kita melaksanakan salat zuhur umpamanya, sebelum masuk waktu zuhur, maka salat itu tidak dikatakan sah, maka harus diulang pada waktunya. Waalaikumsalam. Ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi engkun mengetahui masuknya waktu salat itu dengan keyakinan kita. Karena ibadah salat telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melaksanakan salat itu harus tepat pada waktunya, ya. Baik dengan secara yakin ataupun dengan secara persangkaan. Maksudnya secara yakin, kalau secara yakin kita bisa mengetahui masuknya waktu salat melalui bayang-bayang umpamanya, ya. Kemarin kita sudah pelajari waktu salat zuhur kapan itu, ketika mulai zawal, tertolok benda, ketika dia mulai condong, ya, dari mula bayangannya tidak ada. Nah, ketika dia mulai bergeser bayangannya itu ada, maka dari sana telah masuk waktu salat zuhur. Nah, itu cara mengetahui waktu, ya, meyakinkan diri kita melalui bayang-bayangan benda yang kita taruh di bawah matahari, ya. Lalu bagaimana dengan secara persangkaan? Umpamanya pelungguh tersesat di dalam hutan. Di hutan, ya, petang. Kenapa? Karena dipenuhi dengan pepohonan yang tinggi-tinggi, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menaruh benda dan mengetahui bayangan dari benda itu. Maka di sana kalau kita tidak bisa meyakinkan diri kita, HP ente dena ara, misalkan duit baterina, HP, jam tangan, mati baterina, ya. Terus suara azan tidak sampai ke sana. Nah, di sana dibutuhkan persangkaan. Namun persangkaannya itu harus yang kuat, ya. Biasanya persangkaan yang kuat itu ya kita sesuaikan dengan kebiasaan waktu sholat kita. Dendek sholat zuhur, wah tiup bulan misalkan, ya. Wah muni kias, wah muni jangkrak, itu juga kelem marani no. Dendek sholat zuhur letono, sesuai persangkaan tena, ya.
Jadi seperti itu yang dimasukkan dengan persangkaan. Nah, jadi sini hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, syarat sah salat yang keempat yaitu ialah mengetahui masuknya waktu salat, ya. Lagu makin kan enak wahita. Dia tak perlu susah-susah nolak benda. Bawa sinar matahari, ya. Masjid le tono tene tauna. Terus cecorong le nara masjid cecorongna sakit pitu cecorongna. Ya, jadi nara alasan untuk tidak mengetahui masuknya waktu salat. Nah, terkecuali di tempat-tempat tertentu seperti pesawat, ya. Belum ada pesawat, dia nara seorang ngebang tono. Lamun pesawatnya dia nyetel ngebang. Lalu biasanya badak nita, ya. Biasanya badak nita. Waktu ini kita telah berada di batasan negara ini telah masuk waktu salat. Nah, begitu diberitahukan kita, ya. Karena misalkan lamun telik perjalanan kelema tak angkat nekelet ini, misalkan lamun tanang Mesir, ya. Ini yang dari petang pada itu ya benar-benar diri nyampe tono benar, lamun tangkat lekan tene benar nyampe tono benar dengan telatannya. Nah, jadi lamun puasa ya serebelo puasa ante, lamun temele puasa, lamun temele mertahanang puasa ante. Maka lamun tak angkat letene masih tiuk jelo, letono sampai ente masih tiuk jelo, padahal tian wahwayna berbuka. Nah, seperti itu dia, ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka barang siapa, ya, yang dengan persangkaannya mengetahui waktu salat, lalu ternyata pas selesai salat, sugul di lengan tempat ini, sugul-sugulna, ya, dia tersambung dengan sinyal dan seterusnya. Bu yang kita HP ini letono jamna aktif, maka dia wajib untuk mengulang salatnya. Kalau bisa dipastikan nguni ampun nggawe salat ini ternyata belum masuk waktu salat. Nah, jadi seperti itu. Wa istiqbalul qiblati, ya. Yang terakhir lekan syarat sah salat ini harus menghadap kiblat. Di sini dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan persis andang tino tipa kiblat. Kiblat itu yang dimasukkan di situ Ka'bah. Jadi kalau nepang muanteinu andang Ka'bah maka tidak sah salat. Tetapi ada ulama yang mengatakan, ya, menghadap kiblat. Kiblat itu dimaksudkan arah menuju Ka'bah. Jadi dia persis nepang le Ka'bah. Nah, jadi seperti itu dia ni hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka dalam pembahasan menghadap kiblat ini, perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Ketika bagi jamaah haji atau jamaah umrah yang umpamanya salat, ya, di depan Ka'bah, nah ini perhatikan ini. Kalau kita salat di depan Ka'bah, lalu posisi kita satu saf dengan imam, ya. Lalu tubuh kita lebih menempel, lebih dekat jaraknya dengan Ka'bah dibandingkan dengan posisi imam, maka dalam hal seperti ini salat kita menjadi tidak sah. Kenapa? Karena kita berada di posisi depan imam. Akan tetapi lamun salat berjamaah di Masjidil Haram atau di depan Ka'bah, kita posisi depan imam, logona le kelempeng Ka'bah tidak sejajar dengan imam, ya. Umpamanya begini, ya. Letono sekeknya tempat atau dengan kanggo sarang liu, ya, dengan salat, yaitu di mana? Di Masjidil Haram. Silakan daya bung kita lau, silakan lau bung kita daya, silek bersaplai timu buyeng kita dengan silek barat. Nah, perhatikan, kita ibaratkan ini Ka'bah hadratan muhtaramin rahimakumullah. Imam di depan sini. Nah, kalau kita sebagai makmum memiliki posisi lebih dekat dari imam,
ya, sekek tok kelempeng te, sekek tok sap te, misalkan le kelempeng lauk merabasan te, ya, le kelempeng lauk tak imam, juluan posisi te dalam sejajar dengan imam, maka dalam posisi seperti ini salat kita tidak dikatakan sah karena berada di depan imam. Logo lamun tele kelempeng tene, imam le tene, ita kelempeng tene, ya. Dakat tele julun imam karena imam. Terus ita butang le tene, berarti kan julun imam katakan di depan imam, hanya saja posisinya tertutup oleh Ka'bah. Ya, ini imam. Nah kita berada di depan imam. Nah, ketika posisi Ka'bah itu di tengah, kita dibatasi oleh Ka'bah ini, ya, meskipun kita berhadapan dengan imam, ya, maka solat seseorang tersebut dikatakan sah. Ya, ataupun misalkan di kelempeng tene, juluan posisinya lekan imam, ya, dari sini juluan dia tetap dikatakan sah. Yang tidak sah itu bagi makmum yang bersaf persis di belakang imam. Nah, lamun juluan posisinya itu tidak sah salatnya. Seperti itu. Sampai sini paham? Nah, karena kita nggak tahu kan nanti siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala nasib untuk bisa berumrah, ya. Nanti pasti akan dialami itu lamun umrah. Pasti akan dialami selama nemele salat le masjid. Lagu lamun tepu-tepu ngarep jele hotel bener mau kita imam le teuh. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Nah, ini terkait dengan menghadap kiblat. Lalu hadratul muhtaramin rahimakumullah, bagaimana dengan umpamanya kita salat di dalam Ka'bah? Dalam Ka'bah jama ini. Demi dalam Ka'bah, misalkan kita diberikan keistimewaan, ya. Bukan ini telawang si Raja Saudi, lawang Ka'bah. Temi teletena. Nah, bagaimana hukumnya kita salat di dalam Ka'bah itu? Ya, dalam Ka'bah itu. Nah, menurut sebagian ulama mengatakan sah salatnya, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah masuk ke dalam Ka'bah dan melaksanakan 2 rakaat di dalamnya di antara 2 pilar. Ada 2 pilar itu dalam Ka'bah ini. Beliau salat di antara dua pilar itu. Yang dilakukan itu salat sunnat. Nah, melihat hal yang seperti itu sehingga sebagian ulama membatasi salat yang boleh dikerjakan di dalam Ka'bah itu hanyalah salat sunat, salat fardu dan kanggo. Ada mengatakan seperti itu. Tetapi ada sebagian ulama juga mengatakan salat apapun tetap dikatakan sah ketika dilaksanakan di dalam Ka'bah. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau di atas Ka'bah? Ka'bah di atas. Dia di atas Ka'bah, misalkan yang kena masang yang ganti kiswah anukah? Ya, dia ganti kelombu Ka'bah ini. Terus salat di atas tuh. Ka'bah berada di mana? Di bawahnya. Di depannya enggak ada Ka'bah. Bagaimana saudara yang seperti itu? Dua juga pendapat ulama di sini. Ada yang mengatakan tidak sah karena dia tidak menghadap kiblat, ya. Sebagian ulama juga mengatakan salat orang itu sah. Kenapa? Karena tetap dia dikatakan kiblat, ya, meskipun Ka'bah itu berada di bawahnya. Seperti itu, ya. Nah, ini untuk perlu diketahui hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Maka mengetahui arah kiblat itu haruslah dengan pasti. Dia tekanggo ngarang-ngarang, ya. Dia tekanggo ngarang-ngarang. Misalkan salat lemamban gempa misalkan nih, ya, gempa mutar dunia ini sekali, menung kena mutar. Tiba-tiba setelah mutar ini bingung hitam belum bedanya, ya. Ampun salat yakin ya kiblat ini arahna nang juet misalkan. Tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya, ya. Karena kebanyakan orang salat andang barat atau andang daya membasante. Jadi seperti itu. Sehingga menentukan arah kiblat itu tidak boleh asal-asalan. Kalau tidak bisa mengetahui
ya, kalau tidak bisa cara untuk mengetahui arah kiblat, maka le zaman si mangkin niki kita diberikan kemudahan, bisa minta tolong kepada Kementerian Agama. Hubungi Kementerian Agama ya, untuk mencarikan kita, menentukan kita arah kiblat. Karena ternyata hadratul muhtaramin rahimakumullah, setelah dulu kami mengikuti seminar tentang falakiyah dan penentuan arah kiblat itu, banyak masjid di Lombok ini yang ternyata menyimpang dari arah kiblat. Sehingga ketika datang tim menentukan arah kiblat itu, ternyata merong arah kiblatnya. Nggak main-main, kadang-kadang sampai 20 derajat. Akhirnya apa? Si mudana buek masjid ngena jadi sab, dia tahu enggak setengah kan bakodu. Kumbena karena selopuk salat harus andang bucu. Serong. Ya. Mau dirubah masjidnya, biaya beli. Akhirnya yang diganti apa? Arah salatnya. Dia lurus salatnya lagu merong. Hampir setengah dulu bakodu masjid jadinya. Nah, banyak yang seperti itu. Makanya sebelum membuat rumah ibadah atau masjid itu ditentukan dulu ya, arah kiblatnya harus nenepang ngkunaino. Ya. Bagaimana dengan aplikasi HP? Ada aplikasi HP itu, tetapi tidak akurat. Kurang akurat. Bukannya tidak, akurat. Ya. Kurang akurat. Nah, jadi harus lamun le Kementerian Agama itu dia punya memang alat teropong dan seterusnya, ya, punya di alat khusus untuk menentukan arah kiblat itu sesuai dengan mengacu kepada matahari seperti itu, ya. Jadi nggak main-main. Nah itu kalau kita ngarang-ngarang bikin arah kiblat, ampuk seloput dengan tonu wandangna sholat, maka hati-hati, ya. Si nentuang arah kiblat itu yang harus bertanggung jawab itu. Nah, main-main itu tanggung jawabnya itu dunia akhirat itu. Ya. Nah, kita ini jangan-jangan bagaimana kita di benda ini benar apa belum ini? Ya arah kiblat kita. Nah, lu kan lihat dengan tu atas laik kan? Nah, insyaallah benar lah. Kalau mau lebih yakin ya tinggal kita datangkan saja gitu dari Kementerian Agama. Teropong ulang, ukur, mbe papah kiblat si tetu-tetu, kan seperti itu. Nah ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah ini terkait dengan arah kiblat. Jadi harus dengan keyakinan, ya, harus dengan keyakinan yang pasti menentukan arah kiblat itu. Enggak boleh ngarang-ngarang, ya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain. Boleh meninggalkan arah kiblat hanya pada dua kondisi. Kanggo tersolat di teandang kiblat lagu terbatas tipe dua keadaan saja. Mana itu? Yang pertama fi syiddatil khaufi, dalam keadaan takut yang sangat. Dalam keadaan takut yang sangat. Takut lihat ini bukan berarti takut lihat pocong, takut lihat tuyul, takut lihat dula, ya. Yang dimaksudkan takut di sini itu ialah umpamanya ketika orang berada di suatu tempat, ya, di sana itu dia berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan musuh, perang dia di sini, dan perangnya ini pun harus perang yang dibenarkan oleh agama, perang yang dibenarkan oleh agama. Karena makin penuh perang aja anaknya. Masa perang gara-gara partai perang gitu kan? Nggak dibenarkan sama agama. Perang gara-gara beda ideologi, beda ormas, perang. Ini nggak dibenarkan oleh syariat. Jadi perang yang dimaksudkan di sini itu ialah perang yang betul-betul kita melawan musuh Islam. Seperti itu. Ya bro, tanam qadu tene. Boleh tidak mengarah kiblat. Ya, tetapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, ya, minimal dalam waktu takbiratul ihram itu kita menghadap kiblat. Ya, umpamanya kita sekarang dalam kondisi berhadapan dengan musuh, ya.
musuh di depan. Kalau misalnya kamu mau sholat rame-rame hadap sini, musuh di sana. Kita rame-rame hadap sini marah kiblat dulu. Ya. Mancangan terhadap kiblat, buik panah itu terus nembus itu. Ya. Nah, maka dalam hal yang seperti ini boleh tidak menghadap kiblat sholatnya. Begitu. Ya. Dan dalam peperangan seperti ini, salat yang tadinya tidak menghadap kiblat tidak wajib diqadha. Ini dia. Tidak wajib diqadha. Laguna lamun salat karena takut yang disebabkan oleh takut yang lain, ya, apa umpamanya? Belum goda salat, ya. Takut, lejunda ada dinosaurus nih. Ngandangakan ide. Akhirnya berlari terus, ya. Berlari pokoknya membeana yang penting ke salat dulu ini, ya. Salat amanang diri. Nah, kenapa? Karena kalau enggak salat habis waktu. Nah, seperti itu umpamanya. Ya, karena 5 menit jam ini. Kali 5 menit lebih waktu sementara kita sedang kejar-kejaran dengan dinosaurus. Nah, maka hal yang seperti ini, ya, nanti salatnya diqadha. Ya. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Wa fin nafilati fis safari 'ala ar-rahilati. Ya. Yang kedua, boleh kita salat tidak menghadap kiblat ketika dalam keadaan fin nafilah fis safari 'ala ar-rahilati. Ketika seseorang itu dalam keadaan musafir sedang di atas kendaraan. Musafir di atas kendaraan, ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i di sini dikatakan, ya, meskipun dia tidak musafir, ya, musafir atau dalam perjalanan tidak musafir di atas kendaraan, dia diperkenankan untuk tidak menghadap kiblat, ya. Tetapi ada catatannya di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang pertama apa? Musafirnya itu adalah musafir yang tidak dalam perjalanan maksiat. Tidak dalam perjalanan maksiat. Umpamanya apa? Ya, orang misalkan mau pergi ke Amerika, ada kasino di sana. Ya. Ada perlombaan kasino, dewa judi semua ngumpul di sana, mau ikut judi ke sana, ya. Dalam musafir, salat terus di tengah jalan, tidak menghadap kiblat. Nah, ini enggak boleh ini. Salatnya harus diulang. Jadi seperti itu. Ya. Ini catatannya pisafari dalam keadaan musafir, tetapi musafirnya itu adalah musafir yang diridai. Musafir yang tidak dalam tujuan bermaksiat, ya. Terus ala rahilati, dia itu di atas kendaraan. Di atas kendaraan. Lamun leka nae dena kanggo dena menghadap kiblat. Masa ganda lalu tipa Mas Bage, misalkan tipa KLU berari maraton. Salat sambil berari mbembe andang deh. Leuntas andang daya, lah boleh gelompang andang barat, kangen kuna, dena kanggo, ya. Ini catatannya ketika di atas kendaraan, ya. Dan ketika misalkan kendaraan yang ditungganginya itu terkena najis, maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana caranya? Harus naara pembatas. Misalkan le pengunjaran ini wah penuh tinjaran le tono, ya. Alat dengan lain jaran kenca onte alat kendaraannya. Dinaman arak Toyota hanya onte doang le tono. Nah, maka harus bagaimana caranya? Ya, nakalat karpet ke atau sujadah ke atau pakaian ke jadi pembatas antara si tokolin ino kenca bagian binatang yang terkena najis itu. Begitu dia. Ya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Lalu bagaimana dengan ketika kita di atas kapal? Ya. Di atas kapal.
Kita sebagai penumpang, bagaimana caranya? Maka orang yang ingin melaksanakan sholat dengan menggunakan kendaraan yang ditungganginya itu, tadi kan syaratnya sudah satu ya. Nah yang kedua, khusus dalam mazhab Syafi'i, diharuskan pertama itu takbiratul ihram dia menghadap kiblat. Kalau memungkinkan dia menghadap kiblat sampai akhir sholatnya, itu lebih dianjurkan. Akan tetapi ketika tidak memungkinkan baginya dari takbiratul ihram sampai salam harus menghadap kiblat, maka minimal dia harus menghadap kiblat ketika takbiratul ihram itu. Maka beketuan oleh kapal, si andang Sumbawa misalkan nih, si gerang bepergian andang Bali misalkan, ya, cari arah kiblat dulu, takbiratul ihram di sana. Setelah takbiratul ihram terserah kapalnya mau ngepot kemana terserah gitu. Ya, mau balik kiri, mau balik kanan, mau terbang terserah. Yang penting ketika takbiratul ihram minimal kita telah menghadap kiblat, ya. Nah, ini bagi kita sebagai seorang penumpang. Tapi bagi seorang nahkoda atau pilot atau supir, ketika dia ingin sholat, maka boleh dia tidak menghadap kiblat dari semenjak takbiratul ihram. Boleh dia tidak menghadap kiblat dari semenjak dia takbiratul ihram. Dikhawatirkan apa? Lamun paksaan diriina, ya, takbiratul ihram menghadap kiblat, lamun nang Sumbawa, Australia terus andana lolos terus, ya, agar jangan salah seperti itu, maka bagi seorang nahkoda itu diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i, ya, takbiratul ihram itu meskipun tidak menghadap kiblat. Tapi bagi seorang penumpang yang tidak ada tugas apa-apa di kendaraan itu, wajib harus menghadap kiblat minimal ketika takbiratul ihram. Ini dia bedanya dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, itu mau menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat tidak masalah selama dia dalam keadaan musafir dan di atas kendaraan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, itu takbiratul ihramnya itu harus menghadap kiblat minimal ketika takbiratul ihram. Kalau tidak bisa sepenuhnya dari takbir sampai salat menghadap kiblat. Jadi seperti itu, ya. Nah, inilah dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, syarat sah salat yang 5 yang harus terpenuhi sebelum kita masuk ke dalam perkara salat. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membahas tentang rukun salat. Sekaligus kita akan praktik berarti di sana, ya. Maka perhatikan nanti pada minggu akan datang sampai umur tetap sehat, ya. Perhatikan praktik salat di sana itu. Ya, bagaimana cara takbir dari berniat dulu, ya, berdiri betulnya seperti apa, shofnya kalau shaf nanti mungkin ada pembahasannya khusus terkait dengan shaf, ya. Berdirinya bagaimana, takbirnya bagaimana, niatnya kapan mulai diikrarkan, ya. Terus posisi tangan ketika takbir, posisi ruku', bangkit dari ruku' seperti apa. Kita akan bahas sampai pada rukun salat yang terakhir, yaitu salam ke kanan. Ini akan kita bahas hadratul muhtaramin rahimakumullah, sehingga pada pertemuan yang akan datang itu tolong diusahakan untuk bisa hadir, ya. Ante tebung koreksi ibadah teh selama ini, apakah wah tetu-tetu ke menurut tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ngarang-ngarang. Kadang-kadang ada kita tendah macam kena takbir, ya, i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Kadang-kadang sami'allahu liman hamidah kayak gitu kan. Ara dan singina kuna ada sen assalamualaikum warahmatullahi tepu ara si assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Arang kuna ada yang tahiyat begini diam, ada yang goyang-goyang mancing kayak gini ada, ya. Nah, nanti akan kita bahas semua itu, ya. Salat ada yang bersidakap kayak gini, ada yang di sini, ada yang begini dan seterusnya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.